Al-Quran bukanlah buku cerita, namun di dalamnya termuat banyak cerita. Al-Quran bukanlah kitab dongeng, namun di dalamnya diceritakan bermacam kisah umat terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita bukan bertujuan agar manusia dapat menikmati kisah dalam Al-Quran, namun agar mereka bisa mengambil pelajaran darinya. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Yusuf ayat 111. Allah menceritakan kisah umat terdahulu agar kita mengikuti mereka yang telah berbuat kebaikan dan menjauh dari mereka yang mendapat siksa Tuhan karena kedurhakaan. Namun pilihan ada di tangan kita. Apakah mau ikut bersama mereka yang binasa atau hidup bersama mereka yang memilih kehidupan sebenarnya? Kali ini kita akan menguak kisah Fir'aun di dalam Al-Quran. Tak hanya kisahnya, bahkan jasadnya pun tetap utuh sesuai janji Allah. Kisah dan jasadnya diabadikan karena memiliki pelajaran yang begitu besar bagi manusia setelahnya. Siapa Fir'aun? Fir'aun bukanlah nama seseorang. Fir'aun adalah sebutan bagi Raja Mesir di zaman itu. Jadi kita akan menemukan banyak Fir'aun dengan orang-orang yang berbeda. Namun kali ini kita akan berbicara tentang Fir'aun yang sezaman dengan Nabi Musa. Fir'aun adalah raja yang begitu kejam dan bengis, hingga namanya digunakan sebagai lambang kebiadaban dan kesombongan. Nama Fir'aun begitu terkenal sebagai simbol antagonis, musuh kebenaran dan pemimpin kebatilan, sehingga musuh-musuh kebenaran di setiap zaman disebut Fir'aun di zaman itu. Seperti Abu Jahal yang disebut Fir'aunnya umat Rasulullah. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Fir'aun? Apa sifat-sifatnya hingga ia menjadi tokoh antagonis terbesar? Apa yang telah ia perbuat hingga Allah mengabadikan kisahnya bahkan jasadnya sebagai pelajaran bagi manusia? Ini dia sifat-sifat Fir'aun. Fir'aun adalah lambang pemimpin yang zalim. Kita harus mengetahui sifat-sifatnya untuk mengetahui siapa sang pengikut Fir'aun. Siapa yang meneladani Fir'aun dalam memimpin atau bahkan sifat-sifat itu bisa melekat pada diri kita sendiri. Mari kita simak sifat-sifat Fir'aun ini agar jangan sampai ada wajah Fir'aun dalam diri kita. 1. Manusia paling congkak. Kesombongan ini adalah penyakit yang paling dibenci Allah. Sifat pertama dari Fir'aun adalah congkak dan sombong, dan dia telah melakukan kesombongan yang tidak akan memperoleh ampunan dari Allah, yaitu kesombongan ketika telah mengetahui kebenaran namun dia tidak mau menerimanya. Kesombongan terbesar adalah menutup hati dari kebenaran. 2. Melampaui batas. Semua yang dilakukan Fir'aun telah melampaui batas. Jika kita bertanya tentang kebengisan, maka dialah yang paling bengis. Jika kita bertanya tentang kesombongan, dialah manusia paling sombong. Tidak ada batasan dalam dirinya. Dia melakukan apapun yang dia inginkan. 3. Selalu meremehkan rakyat. Fir'aun selalu meremehkan rakyatnya. Mereka selalu dibodohi, dibungkam dan dibius sehingga tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa mengutarakan pendapatnya, tidak bisa bergerak melawan apalagi memberontak. 4. Memecah belah rakyat. Salah satu taktik Fir'aun untuk menguasai rakyatnya adalah dengan membagi mereka berkelompok-kelompok. Rakyat tidak dibiarkan bersatu karena akan berbahaya bagi kekuasaannya. Jika rakyat bersatu, maka mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan Fir'aun. Rakyat dipecah belah sehingga mereka selalu lemah dan tak berdaya. 5. Tidak mau mendengar pendapat orang lain. Tidak ada yang boleh memberi pendapat berbeda dengan Fir'aun. Ketentuannya adalah ketentuan yang mutlak dan tidak bisa dibantah. Perintahnya harus dilaksanakan tanpa ada seorang pun yang boleh melawan. Masyarakat harus diam dan hanya berkata iya. 6. Menjauhkan rakyat dari kebenaran. Fir'aun selalu menjauhkan rakyatnya dari orang yang ingin memerangi kebodohan dan mencerdaskan mereka. Dia selalu menghalang-halangi orang yang ingin mengajak rakyatnya menuju kebaikan. Karena rakyat yang cerdas akan menjadi bumerang bagi Fir'aun. Tidak boleh ada suara lain selain Fir'aun. Semua suara harus bungkam di hadapannya. 7. Menjaga kekuasaan dengan segala cara. Orang seperti Fir'aun akan menjaga kekuasaannya dengan segala cara. Bahkan dia akan menggunakan kedok agama untuk mengokohkan kerajaannya. Padahal dia orang yang paling anti terhadap agama. 8. Anti reformasi. Fir'aun tidak mau melihat ada reformasi di masyarakat.
Dengan segala cara dia lakukan agar jangan sampai ada rakyatnya yang sadar. Dia begitu khawatir jika rakyatnya yang bodoh ini akan mengikuti kebenaran dan menggulingkan penguasaan dia yang zolim. 9. Memperbudak manusia. Fir'aun menganggap selain dirinya adalah budak. Dia merampas kebebasan rakyatnya, semua harus diam. Tidak boleh ada yang menuntut, bahkan hanya sekedar untuk memberi saran. Semua adalah budak yang tidak memiliki hak bahkan atas diri mereka sendiri. Semua ada di tangan Fir'aun. 10. Mengaku Tuhan. Karena memiliki kekuatan, sementara rakyat telah dibodohi, Fir'aun merasa tidak butuh kepada siapapun dan tidak ada yang bisa menandinginya. Akhirnya, dengan penuh kesombongan, dia mengaku sebagai Tuhan. Selesai sudah kesombongan Fir'aun, binasa sudah kekuasaannya, dan Allah menceritakan kisahnya agar kita mengambil pelajaran darinya, agar tidak ada lagi Fir'aun baru, karena sifat Fir'aun bukan hanya menempel pada seorang pemimpin. Seorang ulama bisa menjadi Fir'aun, seorang ayah, guru, dan setiap manusia bisa menjadi Fir'aun masa kini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat-sifat itu.